warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMP Negeri 3 Labaka, Ibu Haja Siti Mardawiyah SPD MPD. Yang saya hormati, yang akan memaparkan pada pagi hari ini mengenai budaya positif, yaitu Ibu Sulastri SPD GR dan Ibu Irnawati SPD GR, serta yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita pada hari ini bisa hadir mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak SMP Negeri 3 Labaka. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, sebagai acara pertama yaitu pembukaan yang sementara berlangsung, dan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan ini kepada Bapak Ibu guru dengan hormat untuk berdiri. Dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan oleh Kepala UPT SMP Negeri 3 Labaka kepada Ibu Haja Siti Mardawiyah SPD MPD, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir di kegiatan CGP dalam rangka berbudaya positif ya, dan kedisiplinan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada calon guru penggerak yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal dalam hal berbudaya positif.
kedisiplinan. Semoga nantinya di kegiatan kita ini siapapun nantinya kedepannya jangan hanya sampai di sini untuk CGP-nya SMP Negeri 3 Labakan. Siapapun yang berkeinginan dan siapapun mempunyai kesempatan untuk lebih maju, kemudian juga saya minta kepada rekan-rekan guru semuanya, silakan memacu diri untuk lebih berkreatif dan berinovatif, karena mumpun masih muda-muda umur tak semuanya. Apalagi kalau mau saya Siti, silakan maju dan maju, karena kalau di zaman sekarang ini tanpa kita menyadari kemampuan kita, skill kita untuk memperbanyak menambah wawasan itu kayaknya kurang bisa kita berkembang tanpa menyadari diri kita sendiri sampai di mana skill saya ini. Apalagi masih muda umur tak semuanya, silakan mengembangkan kemampuan mengembangkan wawasan dan mengembangkan inovatif semuanya untuk di sekolah kita ini ke depannya. Semoga untuk tahun-tahun berikutnya jangan hanya SMP Negeri 3 Labakan sampai di sini calon guru penggeraknya. Tapi dulu saya menerima telepon. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, baik yang sudah calon guru penggerak maupun yang akan bakal menjadi calon guru penggerak, kiranya termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini ke depannya, karena tidak akan bisa menjabat sesuatu kalau tidak melalui CGP. Ya, kalau dulu gampang masuk dulu ke sekolah, baru nanti di belakang ada mengikuti pelatihan NUKS. Sekarang tidak ada lagi pelatihan NUKS. Ini tidak ada. Yang resmi untuk menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas adalah dari sertifikat CGP ditopang dengan umur juga. Jadi kalau lewat ini juga umur sekalipun ada CGP tapi kalau lewat umur, apakah mau menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas, itu tidak akan bisa dilantik menjadi pemimpin, apakah itu kepala sekolah atau pengawas. Iya, karena ada umur yang ditentukan. Iya. Kemudian yang sudah ber-CGP ini, sementara ber-CGP, saya minta tolong berbagi ilmu kepada teman yang belum, supaya termotivasi buat teman untuk mengikuti kegiatan atau mengikuti jejak kita supaya bersertifikat CGP juga. Tolong diperlihatkan bahwa beginilah CGP yang saya lalui, dan jangan memberikan motivasi bahwa berat dan seterusnya. Tolong dikasih motivasi yang memang bisa untuk diikuti oleh teman-teman semuanya. Jangan merasa di atas angin atau merasa di atas langit, karena ingat di atas langit masih ada langit. Iya, yang kita merasa bahwa saya lebih pintar daripada Bapak dan Ibu semuanya. Sama-sama kita yang jelasnya memberikan motivasi kepada teman-teman yang positiflah kepada teman-teman semuanya, supaya bertambah banyak yang masuk menjadi mendaftar menjadi CGP, dan semoga dari pendaftaran ini bisa menjadi terbaik dan lulus dengan nilai yang baik. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan oleh Kepala UPT SMP Negeri 3 Labakan. Semoga apa yang menjadi harapan beliau kepada kita semua bisa terlaksana dengan baik. Kedepannya bisa ada yang melanjutkan CGP yang sudah ada di depan kita, insya Allah. Selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif
yang pada kesempatan ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan dipaparkan oleh Ibu Sulastri SPDGR dan sesi kedua akan dipaparkan oleh Ibu Irnawati SPDGR. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama diseminasi budaya positif akan dibawakan oleh Ibu Sulastri SPDGR. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diseminasi hari ini terkait dengan budaya positif. Jadi sesi pertama saya bawakan adalah materi tentang tanam di dalam hati Bapak Ibu. Nah, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu sekalian, kira-kira makna disiplin menurut Bapak Ibu itu apa? Ada yang bisa angkat tangan yang ingin berpartisipasi memberikan pendapat terkait tentang disiplin. Baik, Bu Ningsih. Terima kasih atas kesempatan tidak panjang dan tidak lebar juga. Jadi menurut saya disiplin itu adalah tepat waktu, taat pada aturan, dan selalu tidak terlambat. Kalau menurut saya seperti itu. Sangat simpel ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ningsih atas pemaparannya tentang arti kata disiplin. Masih ada lagi mungkin Bapak Ibu 1-2 orang yang bisa memaparkan? Ya, Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk membahas sedikit tentang disiplin. Jadi disiplin menurut saya pribadi adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap suatu aturan yang menurut diri kita sendiri adalah tanggung jawab kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ulfa pemaparannya terkait disiplin. Jadi disiplin pada dasarnya kita kaitkan dengan peraturan ya, peraturan, ketaatan akan peraturan. Nah, di sini saya akan berbagi tentang makna disiplin positif menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sejalan dengan pandangan Daini Wilson dalam bukunya Constructing School Discipline 2001, yaitu mengatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yang yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disciple atau murid. Kemudian untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang itu, bukan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Nah, untuk baik, nah terkait masalah disiplin, bagaimana disiplin itu bisa terbentuk, kemudian nilai-nilai apa saja yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai suatu sikap-sikap positif yang sering kita dengar saat ini adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada namanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berkepentingan global, bergotong royong. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan dari 9 pilar karakter Indonesia, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, rendah hati, toleransi, dan kedamaian. Nah, kira-kira dari nilai-nilai kebajikan di atas ini, ada enggak nilai-nilai kebajikan lain yang bisa Bapak Ibu bantu paparkan terkait tentang nilai-nilai kebajikan universal atau sikap-sikap positif yang Bapak Ibu harapkan? Ada yang bisa? Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah hal-hal positif atau sikap-sikap positif yang kita harapkan nantinya diterapkan kepada anak-anak terkait dengan budaya positif atau disiplin positif yang sudah tadi saya paparkan. Kira-kira selain nilai-nilai kebajikan di atas, apa lagi yang bisa kita harapkan atau apa lagi yang bisa kita terapkan kepada anak-anak untuk membentuk budaya positif? Mungkin bisa dibaca balik di atas. Siapa tahu ada yang lain di atas bisa Ibu paparkan. Kalau budaya mengantri, apakah termasuk budaya positif, Bu? Budaya mengantri masuk juga, Bu, karena dia kan sikapnya positif, masuk juga. Mungkin ada yang lain lagi, apa lagi? Optimis boleh, bisa juga. Apalagi Ibu? Nah, jadi budaya antri, optimis itu termasuk dalam hal yang positif ya. Jadi itu juga termasuk dalam budaya positif. Kemudian selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan ini adalah pasti ada motivasi kenapa kita melakukan hal demikian. Nah, saya ingin tanya Bapak Ibu, kira-kira ketika Bapak Ibu masuk ke kelas, kenapa Ibu bisa atau Ibu berkelakuan ingin masuk kelas tepat waktu? Kira-kira apa yang mendasari Ibu melakukan hal demikian? Ada yang bisa? Misalnya, kenapa seseorang itu datang ke kantor atau masuk ke dalam kelas, atau siswa juga masuk ke kelas itu tepat waktu? Kira-kira apa yang memotivasi seseorang berlaku seperti itu? Rasa tanggung jawab. Mungkin Bu Ulfa bisa. Salah satu motivasi masuk ke kelas tepat waktu itu adalah sadar akan tanggung jawab. Terima kasih Bu Ulfa. Bu Ningsih, kira-kira apa? Apa yang memotivasi Ibu datang ke sekolah itu tepat waktu? Ya betul tadi, selain rasa tanggung jawab juga itu adalah kewajiban kita sebagai seorang guru untuk tidak mengurangi waktu yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bu Ningsih dan Bu Ulfa. Jadi menurut Bu Ningsih dan Bu Ulfa, kenapa seseorang atau kita bisa datang ke sekolah tepat waktu atau masuk kelas tepat waktu itu karena adanya sebuah rasa tanggung jawab, begitu ya Bu. Nah, ternyata apa yang kita lakukan ini termotivasi. Ada 3 motivasi yang harus kita sadari. Jadi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kan juga siswa datang terlambat, cuma Kak datang deh, nanti dihukum Kak. Nah, motivasi seperti itu masuk ke dalam kategori untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya seseorang berlaku itu,
Ibu Ningsi bagus ya datang, selalu datang tepat waktu. Tapi sebenarnya motivasi yang ada dalam dirinya itu karena katakanlah karena ingin dipuji. Ada kan juga orang seperti itu berlaku, berperilaku, berbuat itu karena hanya ingin dipuji atau dengan kata lain ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus selanjutnya motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam artian misalnya Bu Ningsi datang tepat waktu, rajin, selalu datang tepat waktu itu bukan karena ingin mendapatkan hukuman, bukan juga karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain, tapi karena Bu Ningsi itu hargai dirinya sendiri. Seperti kata lain adalah tanggung jawab. Karena adanya tanggung jawab sehingga Bu Ningsi menghargai dirinya sendiri. Saya datang karena memang saya mau seperti ini, karena saya hargai diriku sendiri, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab seperti itu. Selanjutnya Bu Irma. Nah, materi yang selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan ini adalah hal-hal yang sangat-sangat sering kita lakukan dalam kelas sama murid kita. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat di atas perbedaan antara hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Jadi kasus pertama, jadi ini adalah ciri-cirinya adalah hukuman, yaitu adalah sesuatu yang menyakitkan namun harus terjadi. Sedangkan bentuk sanksi atau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan. Kemudian kategori kedua adalah tidak nyaman untuk murid, untuk hukuman ya, untuk jangka waktu panjang. Tapi di konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian selanjutnya restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi misalnya seseorang anak itu melanggar sebuah aturan atau membuat kesalahan dan kita memberikan hukuman. Nah, hukuman itu berdampak dia dalam jangka waktu panjang, misalnya terkait juga masalah psikis. Misalnya kita menghukum anak-anak dengan fisik, itu bisa berefek juga, atau misalnya kita hukum anak-anak di depan kelas yang dilihat banyak orang, itu bisa berefek ke psikisnya. Misalnya anak itu menjadi malu dan jangka waktu panjangnya pasti enggak mau datang di sini malu kak, sudah kak dihukum kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau sanksi atau konsekuensinya adalah si anak memang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, maka terjadilah yang namanya konsekuensi. Kemudian kalau hukuman itu adalah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba tanpa rencana. Kita kan guru tidak mungkin nanti saya akan hukum ini, kan tidak. Jadi hukuman itu tidak direncanakan, tapi timbul karena keadaan memang yang timbul seperti itu, keadaan yang suatu terjadi sehingga terjadilah hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu kita sudah punya data sebelumnya, misalnya si A atau katakanlah Nadia sudah tidak 3 minggu atau 4 minggu tidak masuk pelajaran, maka timbullah yang namanya konsekuensi yang harus diterima akibat tidak datang selama 4 minggu. Sedangkan kalau di restitusi itu lebih kepada pilihan. Restitusi adalah suatu hal atau suatu usaha yang kita lakukan untuk mengembalikan anak itu kepada kelompoknya atau ke tempat sebelumnya. Misalnya seorang siswa itu telah melakukan kesalahan, kita tanya. Jadi kalau di restitusi itu adalah mencari solusi untuk anak-anak bagaimana dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Misalnya kamu kenapa terlambat? Maaf Bu, saya tadi telat bangun. Terus kira-kira bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Apakah kamu akan mengulangi? Terus usaha kamu apa supaya hal tersebut tidak ulang? Jadi restitusi lebih kepada seperti itu, mencari solusi supaya anak lebih bertanggung jawab dan bagaimana kita mengembalikan anak itu kepada posisi semula. Nah, di sini saya minta pendapat Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa kasus. Kira-kira kasus ini
kasus pertama adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira di kasus pertama ini dia masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa? Kenapa kasus pertama dikatakan hukuman? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Kira-kira kenapa kasus pertama itu masuk dalam kategori hukuman, bukan konsekuensi? Mungkin Bu Emil bisa. Kenapa di kasus satu ini masuk dalam kategori hukuman, bukan konsekuensi? Karena tertulis mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman. Ini sudah termasuk hukuman syariat karena sudah ada ayatnya perintah untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu menulis 100 kalimat sepanjang itu termasuk hukuman. Oke, alasannya kenapa dia masuk hukuman? Alasan bisa bilang hukuman karena itu disebut tadi sudah ada catatan perintah mencatat 100 kali. Itu alasannya. Pertanyaannya? Oh baik, terima kasih Bu Diksi. Jadi menurut Bu Diksi kasus satu yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah merupakan sebuah hukuman. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Oh ada pendapat lain dari Bu Mikael konsekuensi. Kira-kira kenapa itu ini? Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin kenapa saya mengatakan itu sebagai konsekuensi, karena mungkin sebelumnya sudah ada pembicaraan bahwa ketika terlambat nantinya akan ada diberikan seperti ini. Misalnya sudah dibicarakan sebelumnya apabila melanggar peraturan atau terlambat ke sekolah ya. Terlambat lagi maka diberikan tugas untuk menulis sebanyak 100 kata atau 100 halaman kata ya. 100 kata sekali kata-kata seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Mikaelson dan Ibu Diksi. Jadi kalimat pertama ini adalah hukuman. Kenapa? Karena ini baru pertama kali dia lakukan. Saya tidak akan terlambat lagi, berarti baru pertama dan ini adalah bentuk hukuman. Karena ketika dia konsekuensi sudah ada data sebelumnya. Baik, terima kasih. Oke, kasus selanjutnya adalah murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini masuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kenapa? Ada yang bisa memaparkan? Yang saya tidak silakan. Terima kasih. Menurut saya kasus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah adalah sebuah konsekuensi. Karena di situ sudah dikatakan dia melanggar peraturan. Jadi peraturan itu antara siswa dan gurunya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi betul sekali ya. Jadi yang kasus ini yang terakhir adalah dia merupakan konsekuensi karena sudah melanggar peraturan yang ditetapkan. Jadi sudah ada perjanjian sebelumnya ketika melanggar akan menerima konsekuensi. Oke, selanjutnya Birna. Nah, berdasarkan pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Kemudian
anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan maupun kata-kata. Kemudian sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas sebelumnya dan disetujui antara guru dan murid. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, selanjutnya adalah 9 ciri-ciri restitusi. Jadi yang dikatakan restitusi itu adalah yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hukuman. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberi solusi sama anak-anak bagaimana kalau begini mau tidak. Nah, terus restitusi menuntun untuk melihat ke arah dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi lebih kepada karakternya, pembentukan karakter anak-anak. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah hal yang harus kita lakukan ketika menghadapi permasalahan seorang murid. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi ini adalah video ketika saya melakukan segitiga restitusi di kelas.
Ya, jadi tadi adalah sepotong video terkait tentang segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas 7C. Mungkin di sini ada Bapak Ibu bisa membagi pengalaman bagaimana ketika Bapak Ibu menghadapi sebuah masalah yang telah dilakukan oleh murid. Mungkin ada bisa berbagi pengalaman bagaimana caranya Bapak Ibu memberikan solusi atau bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid. Baik, Bu Kartini, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apabila ada siswa yang misalnya berkelahi, kalau dalam pembinaan dan konseling itu diadakan mediasi, di mana siswa tersebut bisa dibawa langsung ke mereka, kemudian diambil mediasi seperti apa, siswa tersebut menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang pemicu masalah tersebut terjadi. Kemudian setelah itu siswa sendiri yang mengungkapkan solusinya bagaimana, apakah dia akan berdamai, seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tini. Jadi yang Ibu Tini paparkan tadi bagaimana siswa mencari solusi menyelesaikan masalah mereka. Jadi secara tidak langsung itu sebenarnya Ibu Kartini sudah melakukan yang namanya segitiga restitusi. Jadi sebenarnya kita semua ini sebagai seorang guru pasti sudah pernah melakukan yang namanya segitiga restitusi, ya kan? Apalagi Bapak Ibu guru semua dalam kelas biasa kan pasti ada anak-anak yang bermasalah, pasti ada anak-anak yang membuat masalah. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan segitiga restitusi. Hanya saja kita belum tahu, oh ternyata yang saya lakukan ini adalah termasuk dalam bagian segitiga restitusi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selanjutnya kembali ke moderator. Karena demikian tadi diseminasi budaya positif untuk sesi pertama yang telah dibawakan oleh Ibu Sulastri SPDGR, dan selanjutnya untuk sesi kedua akan disampaikan oleh Ibu Irnawati SPDGR. Kepada Ibu Irnawati SPDGR dengan hormat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah butuh konsumsi Kak. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, setelah disebut konsumsinya langsung semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya di ruangan ini. Kemudian atas kesediaannya menerima materi dari kami para calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pangkep. Sekarang kita belajar tentang keyakinan kelas. Mungkin ada juga yang pernah mendapatkan istilah tentang kesepakatan kelas. Ya, pernah mendapatkan istilah tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah mengadakan keyakinan kelas dengan murid-muridnya? Sudah pernah? Baik. Jadi kenapa sebenarnya harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Di dalam ketika saya menjadi mahasiswa dulu saya sering mendengar katanya peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya, mungkin Bapak dan Ibu juga biasa mendengar seperti itu. Untuk apa ada peraturan? Itu kan untuk dilanggar. Nah, mungkin berawal dari situ sehingga kita menggunakan istilah tentang keyakinan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam. Jadi kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang ketimbang mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contoh, ketika misalkan kita ada peraturan, setiap guru wajib datang pukul 7 pagi di sekolah. Tetapi kita belum meyakini dengan diri kita bahwa saya harus datang pukul 7 karena itu adalah tanggung
Dan ketika kita telah meyakini bahwa itu adalah tanggung jawab saya harus datang pukul 7 sebagai seorang guru yang baik, sebagai seorang guru yang bertanggung jawab, saya harus mematuhinya. Maka insya Allah Bapak dan Ibu sudah meyakini sesuatu dan sudah bisa menerapkannya. Begitupun ketika di dalam kelas, misalkan ketika kita ingin membuat keyakinan kelas dengan anak-anak didik kita, jadi kita harus membuat kesepakatan dulu, sepakat apa yang akan kita yakini, kemudian apa yang akan kita terapkan selanjutnya. Oke, next. Nah, seperti apa sih cara atau pembentukan keyakinan kelas itu? Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contoh, misalkan tanggung jawab, saling menghormati. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Contoh, misalkan setiap selesai membaca buku, siswa harus mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa pernyataan universal dari pernyataan tadi yang saya sampaikan? Setiap siswa yang telah selesai membaca buku harus mengembalikannya ke tempat semula. Apakah dia termasuk mandiri? Apakah dia termasuk tanggung jawab? Apakah dia termasuk saling menghormati? Menurut Bapak Ibu, dia masuk di mana? Ya, betul. Jadi dia masuk ke tanggung jawab. Nah, selanjutnya keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi, dapat ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bisa lewat kegiatan curah pendapat. Nah, sekarang saya tanya, adakah di antara Bapak dan Ibu yang ketika membuat keyakinan kelas tidak melibatkan siswanya? Ada? Ada yang membuat keyakinan kelas tapi tidak melibatkan siswanya? Tidak ada ya? Ya, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas ya sudah pasti kita harus melibatkan siswa. Artinya apa yang kita yakini, apa yang guru yakini, begitupun apa yang diyakini oleh siswa. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya dinamis ya. Jangan ketika kita membuat keyakinan kelas di awal semester itu terus yang dipakai sampai siswanya tamat. Jadi tidak ya, silakan untuk mengevaluasi kembali keyakinan kelas yang telah kita buat. Cari operator kan. Baik, ini ada contoh ya, ada contoh keyakinan kelas. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki, dan ada aturannya. Datang ke kelas tepat waktu, angkat tangan sebelum berbicara, jaga kebersihan ruangan, jangan mengganggu orang lain, dan dengarkan dengan seksama. Jadi keyakinan kelas ini kita lihat ya, ini keyakinan kelas 7. Lihat, hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Sebenarnya ketiga item ini sudah masuk bagian penjelasan yang di bawahnya. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu singkat, padat, jelas, dan perlu diyakini. Oke, next. Nah, melalui peraturan kelas itu kita akan membuat keyakinan kelas, dan melalui keyakinan kelas itu akan muncullah lingkungan yang positif. Jadi kalau lingkungannya positif, maka insya Allah budaya positif di dalam satu kelas atau satu sekolah itu sudah bisa dilaksanakan. Nah, silakan dilihat. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contoh keyakinan kelasnya itu adalah bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Contoh keyakinan kelasnya menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan.
keselamatan atau menghormati ya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, gunakan masker untuk menjaga kesehatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan. Sebenarnya keyakinan kelas yang telah kita susun ini adalah semuanya semata-mata demi kebaikan kita semua, kebaikan guru dan kebaikan untuk murid-muridnya. Oke, next. Ada panah. Nah, sekarang kita sampai kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Sebelum lanjut, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu. Kira-kira kegiatan yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini termasuk kebutuhan dasar yang mana? Dan apa alasannya? Iya, yang menikmati konsumsi ini termasuk di kebutuhan dasar yang mana dan apa alasannya? Oke, Ibu Saida. Menurut saya kita semua ini menikmati konsumsi. Kegiatan ini termasuk kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup. Kenapa? Karena setelah mendengarkan penjelasan yang cukup banyak, kita merasa lapar. Dan untuk mengisi energi kita kembali, kita perlu memasukkan makanan ke dalam perut. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Supaya kita bisa bertahan. Oke, baik, terima kasih kepada Mem Saida. Aplaus dulu untuk Mem Saida. Jangan lupa tepuknya. Baik, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Manusia sebagai makhluk biologis tentu butuh makan, butuh minum, butuh yang namanya rasa aman. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang tidak butuh kasih sayang? Semuanya butuh ya? Ya, sebagai seorang manusia artinya kita pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Baik itu kasih sayang antara sesama rekan kerja, kasih sayang dengan pasangan kita, kasih sayang kepada anak-anak kita, dan kasih sayang kepada tentunya murid-murid kita yang selalu kita jumpai setiap hari. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Ya, terkadang ada orang yang mengatakan, saya mau jalan-jalan, mumet di rumah, capek, bosan, kan seperti itu. Itu adalah salah satu pertanda bahwa manusia itu membutuhkan yang namanya kesenangan. Ya, jadi ketika biasanya wanita membutuhkan kesenangan itu lewat ke mall, belanja. Ada yang biasanya makan, pokoknya pergi makan-makan di tempat ini enak. Biasanya kalau habis keluar, saya juga kurang tahu mengapa, mungkin ada faktor hormon yang dari dalam, sehingga kalau habis belanja itu perempuan biasanya cengar-cengir di rumah. Apalagi kalau tanggal baru dikasih uang sama suami atau pasangannya, luar biasa bahagianya. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Jadi kebutuhan akan penguasaan ini adalah kebutuhan yang biasanya seseorang itu membutuhkan yang namanya harga diri, kemudian jabatan, kemudian posisi agar seseorang itu mau atau takut kepada orang itu, kemudian keinginan untuk mencapai sesuatu atau keinginan untuk menjadi kompeten. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah keinginan kebutuhan dasar akan kebebasan. Jadi kebutuhan akan kebebasan
kebutuhan untuk kemandirian, otonomi. Kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi tentu kita sebagai seorang manusia tentunya mau untuk menentukan arah hidup kita masing-masing. Siapa di sini yang mau diatur masa depannya? Ada yang mau? Tidak ya. Jadi sebagai seorang manusia kita tentu tahu, oh di masa depan nanti saya mau begini. Contoh misalkan kita memiliki anak. Saya nanti mau anakku seperti ini. Nanti di masa depan saya bekerja harus seperti ini. Tahun depan insya Allah saya mau jadi orang yang begini. Tahun depan saya insya Allah jadi yang lebih rajin lagi. Tahun depan dan seterusnya. Nah, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi yang pertama tadi tentang hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Oke, next. Oke, materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ini yang seringkali kita temui ketika kita sedang mengajar atau ketika kita sedang memanggil siswa atau sedang mewawancarai siswa itu. Jadi ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, saya tanya dulu Bapak Ibu kenal yang namanya Esa? Kelas 8B? Kenal? Biasanya kalau Esa melakukan kesalahan, Bapak Ibu bilang apa ke Esa? Esa bisa. Kalau lagi? Nah, kalau misalkan bahasa kita seperti itu, kita masuk di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah ya. Nah, biasanya kalau penghukum itu yang pertama menghardik. Dede, kase, seperti di situ. Tidak ada tongkol bebek itu. Biasanya kan seorang penghukum akan berkata seperti itu. Dan ketika dia ingin membuat orang merasa bersalah, tidak kasihan dia itu sama orang tua kan? Capek-capeknya bodoh kerja, nah biayanya pergi sekolah, dibelikan di motor, begitu di beata di sekolah. Biasanya kan seperti itu. Nah, ada juga biasanya yang posisi kontrol sebagai seorang teman. Ada dari Bapak Ibu yang pernah melaksanakan ini posisi kontrol sebagai teman? Ada? Guru BK mungkin ada ya? Ibu Kartini. Sebagai contoh, jangan kayak begitu Dina. Aku sayang itu. Saya itu sebagai wali kelas Kak, kasihan Kak sama kita. Ada yang biasa melakukan hal seperti itu? Ada? Ya. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai seorang teman ya. Kemudian selanjutnya yang keempat ada posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, tugasnya di sini dia hanya memantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila di awal murid melakukan guru, peraturan dan hukum yang dunia berkualitas dan seterusnya. Dan posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Adakah dari Bapak Ibu yang bisa memberikan contoh ketika menangani murid dan posisinya sebagai seorang manajer? Oke, jadi ciri-ciri sebagai seorang manajer itu dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Setelah mengajukan pertanyaan, dia memvalidasi identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan apa yang dia miliki. Adakah yang pernah melakukannya? Iya, setiap masalah biasa kita manajer seperti itu. Oke, silakan mengisi. Kalau di manajer ya. Yang tidak pakai kuota. Apa ini anunya pertanyaannya?
identitas lima posisi kontrol sebagai manajer pada saat ada masalah. Seperti yang kita jalan biasa di BK, betul. Sebagai manajer itu mencari awal dari permasalahan. Jadi kita tidak bilang awal dari permasalahannya itu apa, terus gara-gara apa. Setelah itu kita cari solusinya sama-sama. Apakah setelah kejadian ini kamu merasa sudah enakan atau bagaimana, kita tanyakan anunya, perasaannya. Setelah merasa enakan, terus kita sama-sama mencari solusinya seperti apa. Apakah jalan keluarnya kami yang menyelesaikan sendiri, karena bagaimanapun itu DK itu tidak sebenarnya untuk kita yang mencari solusi, tapi anak itu sendiri yang mencari solusi tersebut. Jadi masalahnya mudah diselesaikan dan anak-anak juga merasa bertanggung jawab dengan apa yang mereka yang terjadi, masalah yang terjadi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Bu Warningsih. Itu tadi salah satu contoh penerapan sebagai seorang manajer dalam mendidik atau memberikan nasihat kepada murid-murid kita. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sesuai dengan materi yang telah lewat tadi. Jadi mengingatkan kembali bahwa 5 posisi kontrol itu yang pertama ada pendukung, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, selanjutnya saya ingin tanya ke Bapak Ibu, kalau kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini dia masuk di mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, Mbak Saida. Silakan Mbak Saida, sertakan dengan alasannya ya. Menurut saya kalimat itu termasuk dari posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kenapa? Karena dia langsung apa tadi? Saya kecewa sekali sama kita. Nah, begitu toh? Iya, membuat anak-anak merasa bersalah. Gitu kan mungkin. Asik. Oke, betul sekali ya jawabannya. Jadi kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Apalagi kalau sudah mendayu-dayu, saya kecewa sekali. Berarti dia sudah masuk ke posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Sudah tadi dapat ya Kak ya? Oke, kalimat selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Selalu mentok ini salah. Masuk di mana? Oke, betul Ibu Ningsih, masuk ke ranah posisi kontrol hukum. Kalimat selanjutnya, ayolah, lakukan demi Ibu, demi saya, nak, wali kelas tak. Nah, masuk di mana? Masuk di posisi kontrol teman. Oke, betul. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Masuk di mana? Masuk di pemantau. Betul sekali, ranking 1 Bu Ningsih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ningsih. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah itu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah itu? Dia masuk di posisi kontrol yang mana? Masuk di posisi kontrol manajer. Oke, 100 untuk Ibu Ulfa, Mem Saida. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir.
Penghukum, betul Ibu Ulfa. Masih ada teh kotak. Saya tadi sudah ya. Nggak minum manis-manis di rumah. Boleh disedekahkan kalau mau. Oke, next ada. Baik, mungkin itu materi yang sempat saya bawakan di sesi 2 ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh dua pemateri hebat kita pada hari ini. Berkaitan dengan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasi. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh calon guru penggerak Ibu Sulastri SPD GR dan Ibu Irnawati SPD GR, saya kemudian merasa bahwa materi-materi yang dibawakan oleh beliau-beliau ini adalah materi yang sangat penting untuk direalisasikan sebagai seorang guru kepada muridnya. Contohnya saja untuk materi posisi kontrol seorang guru, di mana saya mendapatkan bahwa guru itu sebaiknya adalah berlaku sebagai seorang kontrol manager. Kemudian saya juga sangat bersyukur telah mendapatkan materi yang sangat bermanfaat ini, karena saya menjadi sadar bahwa kedisiplinan itu sangat penting untuk diterapkan kepada siswa. Bagaimana caranya ya dengan melakukan keyakinan kelas ya, sehingga dengan keyakinan kelas ini bisa membuat siswa murid-murid kita menjadi memiliki kesadaran dan bisa menjadi murid-murid yang mulai membiasakan diri dengan disiplin.